Selamat sore sahabat Agrimania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sore hari ini bersama sahabat Agrimania Channel. Kali ini kita akan membicarakan tentang iklim atau cuaca. Iklim dan cuaca pada tahun ini. Khususnya bagi para pekebun, terutama yang di Indramayu di sini, melihat kondisi iklim dan cuaca pada tahun ini tidak menentu, karena memang di bulan April ini masih menunjukkan curah hujan yang sangat tinggi. Terbukti dari beberapa hari ini kita mengalami derasnya hujan besar, sehingga yang seharusnya saya melakukan pemupukan pembuahan terhadap mangga, tetapi karena curah hujannya tinggi, kita tidak bisa melakukan hal itu. Tapi kalau kita lihat di beberapa tanaman mangga kita, ada yang sudah mengeluarkan bunga, ada yang masih daun muda. Ini akibat sisa-sisa pupuk yang kemarin mungkin termakan pada tahun ini. Dengan kondisi tanaman yang sehat, ini tandanya tidak ada hama di bawah maupun di pucuk-pucuk buah mangga muda ini. Karena memang kalau untuk penyemprotan, walaupun tidak rutin, kita melihat situasi di kebun. Artinya walaupun hujan tinggi, kita tidak akan ada hama atau penyakit jamur cendawan biasanya yang cenderung di musim hujan ini. Dan ini dalam satu tangkai ini kita cuman ada tersisa beberapa bakal buah saja. Ini pengaruh daripada hujan ini. Pengaruh daripada hujan. Bunganya juga kurang bagus. Jadi bunganya itu tidak besar. Hanya timbul sedikit-sedikit saja. Di beberapa pohon ini, terutama yang mangga Mahacanok ini, sudah memperlihatkan bunganya nih. Bunganya sampai menjadi bakal buah. Dan ini nanti untuk yang pertama kali panen ini. Karena kalau bunga sebenarnya ini belum saatnya ini. Karena dibarengi dengan kondisi yang hujan terus-menerus. Jadi nanti setelah daun ini sudah pada tua dan buah ini sudah menampakkan besar, nah ini buahnya juga kurang bagus. Nah, kalau buahnya kurang bagus, daripada harus menunggu buah ini nanti tidak termakan, kita buang saja. Nih. Dan ini ada satu mangga yang berbuah. Ini mangga Kyojai. Ini mangga Kyojai. Nggak tahu ini bunga kapan ini. Tapi bunga Kyojai di sini, karena ini ternaungi oleh daun, jadi semburat merahnya tidak keluar. Beda dengan ini yang kecil ini. Ada lagi yang kecilnya nih. Ini yang kecil, karena dia di atas dan dapat sinar matahari, makanya ada semburat merahnya. Ada semburat merah yang keluar. Dan jangan lupa kalau ada bekas bunga yang tidak jadi buah, kita buang saja. Dan ini
adalah mangga konium. Dalam kondisi hujan juga dia mampu berbunga ini. Nggak tahu mau jadi buah apa tidak ini. Tapi kenyataannya dia berbunga cukup banyak ini. Ini mangga konium. Dan untuk menjadikan kebun kita ini nanti berbunga pada waktunya, kita jaga, kita lihat bagaimana perkembangan si pohon ini, karena memang pohon ini juga belum kita pupuk dan belum kita pruning. Nantinya yang model begini akan kita kurangi, setelah nanti agak panas cuacanya ini. Panasnya ini masih belum dapat ini di beberapa hari ini, cenderung hujan terus. Jadi untuk pemeliharaannya nanti setelah kita pruning, karena kalau memaksakan diri kita untuk memupuk buah pun juga ini tidak akan terserap si pupuk itu. Artinya terserap juga cuman beberapa prosennya saja, pengaruh adanya air hujan. Jadi untuk rekan-rekan, kalau memang di musim hujan, jangan melakukan pemupukan yang maksimal dulu, karena bagi saya adalah untuk penghematan juga. Nanti setelah diperkirakan hujan itu reda, baru kita pupuk sepuas-puasnya. Dalam arti memupuk mangga, mendorong mangga supaya berbuah itu nanti setelah hujan itu benar-benar sudah jarang. Kalau lagi musimnya hujan kita memupuk, sama saja kita membuang pupuk separuhnya. Jadi itu dalam rangka penghematan untuk berkebun. Dan ini adalah domba-domba saya ini. Domba-domba saya yang sengaja saya liarkan di sini. Di samping dia memakan rumputnya, juga dia membuang kotorannya di sini. Ini juga sebagai alternatif pemupukan juga. Alternatif pemupukan walaupun tidak signifikan untuk memberikan yang terbaik. Tapi kedepannya dari domba-domba ini organik yang di dalam tanah kita semakin banyak dan juga tanah itu semakin subur. Kalau tanahnya subur, pemupukan itu bisa kita kurangi sampai 50%. Artinya pupuk kimianya itu kita kurangi sampai 50%, karena kita di sini di samping dombanya di sini kita juga pupuk dengan pupuk kandang. Jadi bisa mengurangi kebutuhan pupuk kimia sekitar 50%. Nah, di sini juga banyak yang sudah berbunga ini. Padahal ini pruningnya belum lama, tetapi dia sudah banyak yang mengeluarkan bunga. Nah, kita lihat di sebelah sini. Ini domba merino. Itu juga merino lagi nih. Merino. Nah, ini adalah mangga Mondenko. Ini Mondenko yang diharapkan ini bunga ini seperti ini. Ini bunga ini sehat dan bunga ini subur ini. Jadi untuk keberhasilan menjadi buah, kalau tidak ada halangan hujan di saat penyerbukan, ini pasti jadi buah. Yang model begini adalah bunga-bunga yang sehat. Ini Mondenko. Ini mangga Mondenko. Sebelah situ juga ada itu. Ada mangga golek India yang lagi berbunga. Dan juga sebelah sananya juga ada mangga-mangga kita yang sedang berbunga. Dan ada yang kelihatannya udah ada buahnya ini. Ini ada buah, tapi waktu
bulan 1 kemarin mungkin bunganya ini kebanyakan hujan, jadi buahnya enggak kelihatan bagus ini, enggak kelihatan bagus, jadi jelek-jelek ini, kita buangin saja yang buah-buah jeleknya. Ini sama ini mangga Mondenko. Ini kalau mangga Mondenko ini kalau untuk rasa, kalau menurut saya ini lumayan enak dan genjah. Ini mangga Mondenko ini lumayan enak dan genjah. Kita buangin saja yang jelek-jeleknya. Nanti juga dimakanin kambing, domba. Nah ini salah satu pohon yang di pruning belum lama ini. Di pruning belum lama. Ini mangga Namdokmai sudah bunga. Ini buahnya kurang bagus, kita buang. Nah, seperti ini. Ini kondisi mangga berbunga di saat banyak hujan besar. Sekali lagi saya ingatkan kepada kawan-kawan kita, kawan-kawan pekebun, jadi jangan memupuk mangga atau memberikan nutrisi mangga di saat curah hujan yang masih tinggi. Jadi mudah-mudahan video kali ini bisa diterima oleh kawan-kawan sekalian, agar kita dalam rangka berkebun itu tidak banyak mengeluarkan uang yang besar, tetapi mendapatkan hasil yang besar. Itu harapan daripada pekebun. Untuk itu, dari kawan-kawan juga sahabat Agrimanes semua, jangan putus asa untuk berkebun. Mari berkebun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.